Baik, saya John Agus Sirait akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk Usia Produktif, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara tahun 2017 sampai 2003. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian latar belakang. Seperti yang kita ketahui, pengangguran masih menjadi masalah utama di Indonesia, terutama di Sumatera Utara, dengan fluktuasi tingkat pengangguran terbuka selama 2017 sampai 2003, terutama peningkatan tajam pada tahun 2020 akibat pandemi. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di suatu daerah yaitu ada indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk usia produktif, dan produk domestik regional bruto. Secara teori, IPM yang tinggi seharusnya menurunkan pengangguran. Namun di Sumatera Utara terjadi ketidaksesuaian, seperti pada tahun 2020 ketika IPM naik tetapi pengangguran juga meningkat. Jumlah penduduk usia produktif yang terus bertambah pun tidak selalu diikuti dengan kenaikan pengangguran. Demikian pula, pertumbuhan PDRB belum sepenuhnya mampu menekan pengangguran, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dalam menciptakan lapangan pekerja. Di bagian rumusan masalah, ada 4 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara periode 2017 sampai 2003? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh jumlah penduduk usia produktif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh produk domestik regional bruto terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk produktif, dan PDRB secara simultan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara periode 2017 sampai 2003? Landasan teori. Pengangguran merupakan kondisi ketika individu dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan secara aktif mencarinya, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan struktur penduduk. Dalam teori Keynesian menjelaskan bahwa pengangguran disebabkan oleh rendahnya permintaan agregat, sementara teori Soloswen menekankan pentingnya investasi dalam modal manusia dan teknologi untuk menciptakan lapangan kerja. Indeks pembangunan manusia yang tinggi mencerminkan kesejahteraan melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menekan pengangguran jika didukung oleh kesempatan kerja yang memadai. Jumlah penduduk usia produktif juga menjadi faktor krusial, di mana peningkatannya bisa menjadi peluang atau tantangan tergantung pada ketersediaan lapangan kerja. Produk domestik rural bruto mencerminkan kondisi ekonomi wilayah dan berperan dalam menciptakan kesempatan kerja. Namun pertumbuhannya harus inklusif dan merata antar sektor agar mampu mengurangi pengangguran yang secara efektif. Hipotesis penelitian. Ada 4 hipotesis. Yang pertama, diduga indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara. Yang kedua, diduga jumlah penduduk produktif berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara. Yang ketiga, diduga produk domestik regional bruto berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara. Yang keempat, jumlah penduduk produktif, indeks pembangunan manusia, dan produk domestik regional bruto diduga berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh IPM, jumlah penduduk usia produktif, dan PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara. Menggunakan data sekunder dari BPS Provinsi Sumatera Utara periode 2017 sampai 2003 mencakup 33 data kabupaten kota. Variabel penelitian yaitu ada variabel bebas yang termasuk IPM, jumlah penduduk usia produktif, dan PDRB. Kemudian variabel terikat yaitu tingkat pengangguran terbuka. Kemudian data dikumpulkan melalui analisis dokumen dari situs resmi BPS. Kemudian menggunakan analisis data panel dengan bantuan software FWIS 12. Teknik analisis data. Penentuan model estimasi. 3 model estimasi data panel. Yang pertama common effect, fixed effect, dan random effect. Pemilihan model yang tepat melalui 2 tahap. Ya, ada uji Chow menentukan apa PLS atau FEM yang lebih tepat. Yang kedua ada uji Hausman menentukan apa FEM atau REM yang digunakan. Kemudian ada uji asumsi klasik, yang terdiri dari normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Yang terakhir, pengujian hipotesis. Pertama itu ada uji T atau parsial, yang kedua ada uji F simultan, dan terakhir koefisien determinasi. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata atau tutur kata, saya minta maaf. Terima kasih.
Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata atau tutur kata, saya minta maaf. Terima kasih.